Pekerjaan ini membuat saya menghargai hidup. Setiap wajah punya cerita dan tugas kita adalah merawat cerita itu. Kenapa memilih profesi sebagai perias jenazah? Panggilan ya, Panggilan karena juga. panggilan. Kadang keluarga itu yang bikin rempong masalah pekerjaan kita. Entah suruh cepetan kayak, entah keluar masuk kamar gitu. Pernah saya diminta memandikan, memake upkan itu memakai rambut merah. Hai, selamat malam pemirsa Qcast. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kalau kita tahu kuas dan juga make up identik dengan MUA. Tapi di malam hari ini bukan hanya MUA saja. Kita juga akan membahas satu topik tentang bagaimana dua profesi ini menangani momen yang berbeda. Mungkin kalau kita tahu dengan bermake up ada tawa di situ. Tapi di sisi lain ada juga tangis. Tentang bagaimana MUA dan juga perias jenazah akan kita bahas pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan Mas Erwin dan juga Mbak Sinta. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. Iya, saya kenalin dulu nih. Kalau Mas Erwin, beliau adalah MUA. Siapakah artisnya? Sebenarnya bukan artis, itu art. Art itu seniman Seni ya? pelukis gitu ya. Iya. Nah ini sama-sama melukis, sama-sama juga wajah manusia. Barangkali di momennya yang berbeda begitu Mbak Sinta ya? Iya. Iya, Mbak Sinta adalah seorang perias jenazah yang sudah menggeluti profesi ini sudah sejak lama. Kalau di Mas Erwin sendiri sudah sejak kapan nih Mas Erwin menggeluti dunia MUA? Yang pasti make up saya kan otodidak ya, tidak les privat atau berguru. Jadi dimulai dari lulus SMA lah mulai jadi dikatakan MUA karena sudah mulai nerima royalti gitu. Spill dong tahun berapa itu? Kurang lebih tahun 2012. 2012 lumayan ya sampai ke sini ya. Iya. Mungkin barangkali berangkatnya dari otodidak, kemudian juga ada semacam kelas khusus yang diikuti untuk memperdalam ilmunya barangkali Mas Erwin. Dari pengalaman kerja pengalaman kerja setelah saya lulus kuliah, terus saya kerja di salon kecantikan. Nah di situ pengalaman make upnya saya terus Ya, ditingkatkan. emang kalau pengalaman adalah guru terbaik gitu Iya, ya. benar. Segala sesuatunya barangkali kalau untuk case misal ijazah segala macam itu hanya bentuk legalitas saja. Benar. Gitu. Meskipun kita juga punya ilmu yang bagus, tanpa pengalaman jam terbangnya itu ya tetap aja nggak bisa. Nah kalau Mbak Sinta sendiri nih, Mbak Sinta sejak kapan menggeluti profesi sebagai perias jenazah? Tahun 2002 akhir. 2002 akhir. Wah, 10 tahun kemudian Mas Erwin 2022. Oh, 2022. Iya, masih baru. Oke, masih baru. Tapi mungkin pengalamannya udah banyak sekali ya Mbak Sinta ya? Ya, setiap ada jenazah selalu dipanggil. Kenapa memilih profesi sebagai perias jenazah? Panggilan ya, Panggilan karena juga. panggilan. Bukan karena ketertarikan semisal di situ ada royaltinya, ataukah di situ tidak ada orang yang menanganinya atau seperti apa Mbak Sinta? Tidak, sebetulnya sebelum itu saya nggak tertarik. Karena apa ya, bagi saya itu tantangan dan juga buat saya sendiri ya apa ya kayak ini Kayak pengabdian gitu ya? gitu. Oke. Karena kalau seperti itu nggak segampang ya Mas Erwin ini sekolah gini. Kalau ini kan kita mau dari hati dan panggilan dari Tuhan juga gitu loh. Tuh. Iya.
Oke, masalah di situ ada nominal mungkin lebih ke bagaimana itu rezekinya gitu Ya, ya. Semisal betul. memang rezekinya dari pihak keluarga Iya, ini juga dapat gitu ya Mbak Sinta dapat. ya. Iya, Tapi untuk niatnya adalah ya udah pure benar-benar pengabdian. pengabdian Oke. yang diutamakan. Oke, kalau Mas Erwin saya nggak tanya budget nih. Iya. Karena tiap tahun kan beda-beda. Beda-beda dan momennya juga beda barangkali Iya, ya, mulai pastinya. dari nikahan, pengantin, Beda. wisuda dan lain-lain gitu. Nah, pernah nggak sih kalau semisal pernah ketemu dengan klien yang punya tantangan tersendiri, entah semisal wajahnya bopeng, kemudian juga mungkin geradakan gitu, jerawatan atau seperti apa? Ada teknik-teknik tersendiri nggak sih Mas Erwin? Sebenarnya kalau masalah itu namanya kalau bopeng itu tekstur ya, jerawat tekstur. Dah di make up itu kan make up itu tidak untuk menutup tekstur tapi menutup warna. Jadi tekstur mau gimana pun tetap terlihat, apalagi di zoom jarak dekat itu tetap terlihat. Makanya kalau di make up itu si tantangan saya itu di ini. Kalau misalkan si klien itu perawatan. Jadi perawatan paling utama perawatan dokter sama itu apa namanya? Skincare yang memang Skincare. yang bikin kulit klien itu kayak mengkilap gitu kan, licin. Nah, itu yang paling tantangan paling sulit. Glowing. Karena di situ kalau memang tekniknya itu kita nggak tahu, mudah longsor. Ah gitu. Iya. Padahal kalau misalnya melihat kayak kulitnya sehat, glowing gitu, saya pikir itu mudah sekali gitu untuk make upnya. Malah ini tantangannya. Jadi harusnya kita sebulan sebelum hari H disarankan buat klien itu stop dulu perawatannya. Iya. Jadi nggak pakai skincare dulu Iya, gitu. selama 1 bulan. Oke. Di-stop Selain dulu. itu barangkali ada teknik lain ketika mengalami kendala seperti itu. Kadang kan kita kalau misalnya klien nih tiba-tiba di hari hanya aja gitu. Kalau mungkin pengantin mungkin ada kayak semacam konsultasi dulu gitu. Tapi kalau misalnya dadakan kayak wisuda, acara-acara yang agak Kalau kecil. dadakan seperti itu, kita antisipasinya dari produk sama teknik ini. Biasanya kita pakai es batu. Es batu ditempelin. Jadi untuk mengantisipasi, mengurangi kelembapan kulit itu. Oke. Terus untuk produknya sendiri biasanya kita alihkan foundation itu dibakar. Jadi kan foundation itu kan mengandung minyak ya. Lebih banyak minyak. Jadi untuk ketemu minyak kan nggak bisa nih. Ini kan sudah berminyak, ketemu fondi yang berminyak. Jadi kan nggak bisa. Gimana caranya biar fondi itu berkurang kadar minyaknya? Kita bakar. Dari situ sudah fondi itu sudah agak kering teksturnya, ketemu minyak jadi aman. Gitu. Apa nggak nge-crack? Eh, Ada teknik khusus lagi? Nge-crack ini juga teknik lagi. Jadi bagian-bagian yang memang line-nya ini, terus di bagian senyum ini jangan sampai smile line. tebel di fondi. Iya. Apalagi usia-usia 40-an ya, ketika sudah berada di area smile line, benar. kemudian juga di bawah mata. Di bawah mata. Itu nampak jelas gitu. jelas. Mau bilang usianya 17 tahun nggak percaya. Iya. Walaupun ini gitu. Itu tantangannya. Nah, kalau Mbak Sinta sendiri, ini kalau kliennya Mas Erwin bisa request ya. Iya. Mas, blush on-nya kurang pink. Mas, konturnya kurang bikin ini Tirus, gitu, tirus dan lain sebagainya. Di klien Mbak Sinta sendiri yang notabene nggak bisa nge-request gitu. Inginnya seperti apa? Bagaimana Mbak Sinta? Itu biasanya gini. Kan ada keluarga, sanak saudara. Itu juga kita kadang bertanya. Iya. Maunya mau make upnya di menor, maksudnya tebel atau enggak. Tapi tergantung juga dari jenazah. Kalau jenazahnya bisa nerima, is oke, cepet. Nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe setengah jam, kadang-kala sudah selesai beres semua. Tapi kalau jenazah itu nggak menerima make up itu, ya kita berusaha dengan cara kita sendiri. Nggak menerimanya dalam hal apa itu? Kayak misalnya adakah semacam kayak rutinitas yang biasa dilakukan sebelum
make up, entah misalnya permisi Bapak, Ibu, izin ya untuk kayak gitu, atau ada doa, kemudian juga ada semacam kayak ya izin itu tadi. Seperti apa Mbak Sinta? Yang terutama ya kita ya sebelum make up itu biasanya doa dulu. Selesai doa kita izin. Iya. Permisi, tak Oma, nanti ini ya saya Sinta minta izin untuk memake upin Mami atau Oma. Bantu saya ya untuk melancarkan ini semua. Gimana caranya? Ya sudah kita menjalankan itu. Kalau orang yang meninggal itu bisa mau menerima, hasilnya bagus. Dan bisa berubah dari muka asli. Manglingi ya. Manglingi. Iya, Mangling. auranya keluar Iya. gitu. Tapi pernah nggak ketemu dengan yang nggak mau menerima karena mungkin faktor memang nggak suka make up gitu, atau make upnya nggak suka warnanya gitu. Ada bisikan request warna ungu gitu atau enggak ya? Enggak ya. Enggak. Selama ini yang saya jalani ini enggak pernah. Kalau saya pribadi Lancar-lancar aja ya. lancar-lancar saja. Cuma kalau dari pihak keluarga pernah saya diminta memandikan, memake upkan itu memakai rambut merah. Merah jreng. Menyesuaikan dengan rambut yang beliau yang meninggal. Saya bilang, mohon maaf karena saya nggak bisa. Saya adanya kayak gini. Kalau Anda mau nerima ya silahkan. Gitu. Tapi kalau Anda nggak berkenan ya monggo cari orang lain. Dan pada akhirnya mau tidak mau ya mau gimana lagi. Itu memang dari pihak keluarga. Itu biasanya permintaan memang. Permintaan dari keluarga. Mungkin ada pesan-pesan terakhir barangkali yang diteruskan ke keluarga sehingga keluarga juga ingin mengimplementasikan gitu kali ya Mbak? Ya juga sih ada, kadang-kadang juga ada. Tapi akhirnya lebih ke yang normal-normal aja. Tapi selama ini cuma satu orang sih yang minta seperti itu. Itu mintanya celana merah, baju merah, rambut merah. Makanya itu saya, oh mohon maaf saya nggak bisa. Kalau mau silahkan cari sendiri. Pada akhirnya nanti ini ya mengikuti sesuai dengan yang tadi disarankan oleh Mbak Sinta gitu ya. Karena saya menjelaskan juga sih sama anak saudaranya ya. Kalau saya pribadi mending cari, maksudnya ngambil apa adanya. Pemikat yang ada gitu loh. Karena tidak semua orang mau. Satu karena takut. Ya. Kedua mereka kan kadang-kala oh ya melihat langsung. Oh enggak. Kalau jenazah saya nggak mau. Siapa yang mau make upin jenazah nanti kita didatangi ya itu. Enggak semua orang. Tapi nggak sampaikan Mbak Sinta? Enggak pernah selama ini enggak pernah. Ada main emosi juga nggak di situ ketika sudah berhadapan dengan jenazah, apalagi mungkin dari keluarga atau mungkin kenalan, teman dan lain sebagainya, ada rasa mau ngerias tapi ini tremor karena pengen nangis gitu. Pernah nggak? Ya pernah sih. Karena waktu itu anaknya teman saya. Yang meninggal waktu itu. Dan anaknya itu sakitnya gak lama. Pingsan habis itu langsung meninggal. Yaitu dibawa ke sini, saya yang memake upi. Saya bilang, bantu tante, tante minta tolong nanti dilancarkan. Lancar, bagus. Dan anak ini sungguh-sungguh manglingin sungguh-sungguh. Kalau masalah didatangi dan lain sebagainya, selama saya pegang profesi ini gak pernah. Karena satu dari niat hati kita ya. Kalau hati kita siap, nerima,
nggak akan lah, saya kira gitu aja. Udah stop sampai di situ gitu ya Mbak Sinta. Iya. Mungkin barangkali beda dengan Mas Erwin. Ketika sudah selesai di make upin, didatengin untuk bayar ya. bener. Kalau nggak bayar ditungguin. Ditungguin, teleponin terus. Oke, pemirsa QCast, kita akan terus ngobrol dengan Mas Erwin dan juga Mbak Sinta tentang bagaimana cara megang kuas dengan satu media yang sama tapi momennya berbeda. Yang ini satu untuk kebahagiaan, yang satunya lagi untuk kesedihan barangkali ya. Tapi endingnya sama-sama. Yang satu dengan lembaran baru barangkali berkeluarga, yang satunya lagi mengukir kenangan dengan orang-orang yang masih dia tinggalkan. Saya kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa QCast, make up bukan hanya sekedar menutupi, tetapi menonjolkan sesuatu dan juga memberi kesan tersendiri. Kalau MUA barangkali ketika selesai memake up klien, dia pulang dengan tersenyum. Tapi beda dengan perias jenazah yang barangkali di situ juga ada masih terdapat rasa kesedihan di situ. Walaupun bukan dalam tanda kutip, bukan keluarga. Tapi ada emosional juga yang bermain di situ. Ya, saya ke Mas Erwin dulu nih. Mas Erwin, bagaimana tentang menjaga ketenangan di profesi Mas Erwin sebagai MUA? Notabene kan kalau misalnya MUA itu lebih ke kayak misalnya ada akad nikah. Kita harus jam 1, jam 2 udah on gitu, udah standby gitu. Apalagi kalau misalnya tempatnya itu jauh, nyebrang lagi dan lain sebagainya. Itu merupakan satu tantangan tersendiri. Itu seperti apa Mas Erwin? Kalau masalah ketenangan ya, itu sebenarnya kalau kita sudah hobi dalam pekerjaan kita itu kayaknya seru aja gitu. Apalagi perjalanannya yang penuh lika-liku lah ya ibaratnya. Berangkat tengah malam dengan gimana takut, apalagi tempatnya sepi itu kan, perkampungan istilahnya gitu. Itu sebenarnya bukan ini, seru aja nantinya seru. Pengalaman yang nggak bisa terlupakan lah. Tapi butuh effort yang lebih gitu effort ya. yang lebih, biasanya tidur kita kerja gitu kan. Tapi untuk di lokasi sebenarnya kita juga deg-degan. Karena di situ kadang itu lagi yang saya bahas sebelumnya itu masalah klien, muka klien itu yang nantinya jadi seperti ini gitu. Terus ke keluarga juga. Kadang keluarga itu yang bikin rempong masalah pekerjaan kita, entah suruh cepetan kayak entah keluar masuk kamar gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita make up pengantin itu kita harus di kamar berdua aja atau bertiga sama asisten. Jadi nggak boleh ada keluar masuk orang gitu. Karena di situ juga bikin konsentrasi kita itu hilang. Iya, apalagi kalau misalnya pihak keluarganya masuk terus loh kok alisnya miring sebelah gitu. Iya benar. Cepetan ini sudah mau jam 7 gitu. Padahal kita sudah schedule itu semua gitu. Iya, malah tambah tremor ya kalau misalnya cepet Mas, tinggal 5 menit lagi gitu. Iya, tambah bisa jadi amburadul kadang. Bisa-bisa nanti alisnya ada yang gini ya. Sebenarnya enggak ke make up-nya sih. Kadang dari itu yang biasa di jam 7 selesai jadi lambat gitu. Iya. Bisa Saking jadi. Karena gupuh ya. Dikasih tekanan malah tambah lama gitu. Coba kasih ketenangan ya cepat gitu. Apalagi tidak ini intervensi pihak luar gitu. Ya udah ketenangan ini aja di MUA gitu. Apalagi di perkampungan kan lihat semuanya, semua anak-anak, ibu-ibunya, neneknya, belum lagi suasananya jadi panas ya kalau misalnya juga banyak kan orang. Akhirnya. Oke, menarik sih. Ada tantangan-tantangan tersendiri tiap klien gitu. Kalau untuk Mbak Sinta sendiri, ada jam-jam khusus atau mungkin sama kayak Mas Erwin ketika ada klien yang jauh atau butuh waktu jam 1, jam 2 itu udah harus on. Apakah juga seperti itu di perias jenazah Mbak Sinta? Kalau jauhnya sih enggak, tetap satu area. Tempat ya. Oke. Oh iya, di satu lokasi ya. Satu lokasi. Karena tempatnya kan hanya satu, atau nanti mintanya keluarga di rumah atau di jenazah itu ditempatkan di rumah, ya itu aja. Di sekitar kota saja. Tapi kalau untuk jamnya ya tergantung keluarga. Kalau mintanya jam malam ya
terbang. Kalau enggak ya Eksekusi malam. sudah. Tapi selama ini enggak. Puji Tuhan siang hari. Tapi kalau dipanggil untuk malam ya oke. Ya pernah sih 1 kali cuma tapi Jarang tapi ya, Jarang. hampir tidak pernah. Iya. Ada klien spesial menurut Mbak Sinta dalam artian sangat berkesan di hati Mbak Sinta selain anak teman Mbak Sinta tadi? Ada sih. Apa ya? Karena beliaunya nggak mau, intinya nggak mau di make up gitu. Jadi kita kan harus ini harus mengeluarkan ini emosi kita. Kita harus gini. Ayo keluarganya, anaknya kalau memang mau ini ngomong, minta tolong ngomong. Intinya kalau kita ngomong nggak di ini, kadang kan anaknya yang nggak mau. Anaknya yang disuruh ngomong. Jadi anaknya ngomong, setelah itu baru kita make up. Cuma kadang-kala namanya orang kan nggak semua mau make up. Iya. Gitu. Kita ya harus terampil dengan tangan kita ini. Tetap gitu ya, tetap. Iya. Ya pengennya sih mungkin keinginan jenazah ingin yang natural, tapi Ya. kan harus tampil cantik di depan Keluarga. Tuhan dan juga keluarga gitu yang ingin Iya. ditinggalkan. Kalau misalnya untuk mempelai tampil cantik di ini ya, di pasangannya ya. pasangannya. Ini akan meninggalkan keluarganya, kemudian juga dia akan berjumpa dengan Tuhannya gitu. Iya, tapi ini ya, kalau sudah selesai dan sudah berhasil ya, keluarga juga lega. Dan keluarga juga seneng gitu loh. Oh ternyata meskipun selama hidupnya nggak mau merias diri, setelah di make up sudah meninggal nggak ini ya, nggak maksudnya mangling gitu. Oh iya, itu tergantung orangnya, saya bilang gitu. Jadi oh ya wes, kita puas sebagai anak, mama kita, orang tua kita berangkat dengan tenang, berangkat dengan cantik. Gitu. Iya. Wah, tantangannya sama-sama berat ini ya. Berat. Nah, kalau di Mas Erwin sendiri terkait dengan produk-produk kosmetik atau make up yang digunakan, apakah mengikuti tren saat ini gitu? Semisal lagi boom merek tit gitu, itu beli juga gitu. Pastinya. Oh gitu Iya, ya, pastinya. juga ikut ya. Ikut juga. Kan make up itu kan setiap tahunnya kan mesti juga beda-beda kan. Jadi kita harus memang ikut tren, sama kayak baju lah. Sama, jadi kita harus ikut tren. Oh, trennya sekarang begini gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan pakemnya gitu. aja sih. Jadi ngikuti request klien juga. Kalau klien kayak sekarang lah, misalkan lipstick nih. Kak, sekarang mau lipstick ombre katanya sekarang kan. Wah, dulu-dulu nggak mana ada ombre gitu kan. Iya. Iya, ombre yang ya. Yang pasti kan brandnya juga, brand produknya juga harus ngikuti yang di ombre sekarang kayak apa, lipstiknya kayak apa gitu kan. Apa kalau untuk ombre itu sendiri bisa terlihat bagus di semua orang atau Tidak. tidak ya? Tidak semua orang bagus. Saya pernah juga pengalaman gitu. Ternyata mau ombre kok hasilnya kayak gini gitu. Apalagi ke orang, gitu. apalagi ke orang-orang ibu-ibu ya, nggak pantas lah kalau lagi ombre gitu. Kalau masih anak SMA, SMP masih masuk lah. Meskipun SMA, SMP juga di ombre itu juga cocok-cocokan gitu ya. Apa tergantung model bibir atau gimana Bisa nih, Mas? jadi. Kalau saya sih ngelihatnya kalau misalkan bibir, sorry ya, bukan menghina bibir yang agak besar dah, tebel ya. Tebel. Kayaknya ke saya kalau ombre nggak pantas deh kayaknya. Dia lebih ke warna lipstiknya marun biar tampak seksi gitu ya. Nah, kalau di Mbak Sinta sendiri ada pemilihan produk untuk merias jenazah itu? Apakah Tidak ikut ada. tren? Enggak ya? Enggak ada ya. Ada. Jadi Satu produk. satu produk. Jangan disebut.
Oke. Satu produk. Satu produk aja yang digunakan. Cuma alisnya sih. Kalau alis itu kan gampang susah nempelnya ya. Karena kan orang nggak. Tapi sama seperti kayak Mas Erwin, ada kayak foundation juga, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, blush on gitu ya. Pertama jadi ya lengkap ya. foundation pasti bedak tabur, setelah itu baru nanti alis, foundationnya, eyeshadownya dan lain sebagainya. Tapi lipstick itu harus merah karena pucat kan, kalau bibir orang meninggal itu kan pucat. Jadi nggak mungkin ada yang request nude ya, nggak mungkin ada yang request ombre juga. Satu warna cuma, satu warna. Merah, dan itu udah pakem kali ya. Pakem. Iya. Karena pernah nyoba warna lain itu, ya tambah kayak orang, tambah pucat. Tambah pucat, Iya, tampilannya beda gitu ya. Merahnya itu merah bata. Iya, saya juga penasaran nih, pengen tahu teknik-teknik Mas Erwin, keterampilan tangannya selihai apa gitu ya dalam melukis wajah. Ini bukan masalah melukis di kanvas, bukan masalah melukis senja seperti lagu Budi Doremi, tapi ini melukis wajah seseorang, baik Mas Erwin maupun juga Mbak Sinta. Tapi saya nggak mau mempraktekkan yang Mbak Sinta ya. Iya, oke siap. Oke, kita nanti juga pengen tahu seperti apa cara-cara bagaimana memake up seseorang agar bisa manglingi sama seperti Mas Erwin tadi setelah yang satu ini. Iya, pemirsa QCast, kita pengen tahu nih bagaimana teknik-teknik make up artis yang pasti terkait dengan bagaimana tekstur wajahnya, kemudian juga apa saja yang digunakan, cara-caranya. Kita simak yang satu ini ya. Nah, iya Mas Erwin, gimana ini dengan kondisi wajahnya Mbak Nuri seperti ini, karakternya seperti apa? Kalau misalnya nih alisnya, katanya kalau misalnya alis itu turun dia kayak tampak tua gitu. Kalau misalnya ketinggian juga kayak bengis gitu, kayak ibu tiri katanya ya. Itu apa benar seperti itu? Iya benar. Jadi kalau misalnya kita alis turun itu kayak kita sedih, tambahannya sedih gitu. Apalagi nanti ditambah didukung oleh bulu mata yang nggak ke atas gitu. Kan banyak sekarang yang pemakaian bulu mata itu caranya salah. Bukan salah sih, kurang benar ya sebenarnya. Nah ini saya harus belajar ini, takutnya saya juga salah menggunakannya. Iya benar. Oke, silakan Mas Iya, sekarang Erwin. saya coba ke alis sama lipstick ombre aja dulu ya. Karena kalau semua kan waktunya. Iya gitu benar sekali. Dengan kondisi alisnya Mbak Nuri yang mungkin dia lebat tapi nggak rapi karena memang tidak dirapikan. Iya, kan harusnya memang kalau manten sih dicukur kan. Tapi sekarang sudah, zaman sekarang sudah ada yang alis tanpa cukur alis gitu kan. Diapain itu? Ya ditutupi pakai concealer aja, concealer namanya ya. Oh, di concealer aja, oke. Oke, permisi ya Kak. Sebenarnya kalau make up itu juga harus steril. Sterilnya apa? Biasanya kalau MUA sudah jam terbangnya kayak make up artis itu ya, make up artis itu kan pakai sarung tangan ya. Tapi kalau masih di sini kan sarung tangannya aja lumayan mahal gitu kan. Kita cukup bersihkan pakai tisu basah aja dulu tangan kita ya. Siap. Nah ini kan alisnya kan masih nggak beraturan, jadi sebelum kita pasangkan alis ini disisir dulu, ngikuti bentuk alisnya gimana gitu ya. Biasanya kalau di make up ini kan saya nggak tahu ya make upnya mau ke mana dulu. Kalau misalnya arah make up kantor tanpa di ini, biasanya kalau make up wisuda sama manten itu biasanya di lem bulu mata. Iya, jadi ini nempel gini. Tapi berhubung ini konsepnya make up kantor lah ya. Cuma untuk ke kantor aja, kita sisir dulu. Kalau untuk warna pensil alis sendiri juga apakah juga menentukan ini kayak? Jadi kalau misalnya make up kantor itu nggak perlu yang bold banget ya, nggak perlu yang tebel. Jadi biasanya yang pakai itu coklat biasa atau dark brown. Jadi coklat, perpaduan coklat sama hitam. Pas lah ya. Iya, tapi jangan sampai di depan itu
ngotak. Malah kayak. Nah, itu dia kan sekarang juga banyak tuh sambil eksekusi ya Mas Erwin ya. Sekarang banyak tuh yang dijual kayak cetakan alis ya. Bener. Cetakan alis, mau model alis kayak gimana pun itu ada gitu ya. Apakah itu juga lebih menggampangkan atau lebih baik mengikuti alis aslinya tapi mempercantiknya dengan mengisi dan Sebenarnya lain-lain? cetakan alis juga itu kan sama, lurus juga sama alis yang alisnya kita. Iya, kalau mereka memang mudah pakai cetakan, ya bisa pakai cetakan. Ya, tapi memang lebih susah ini ya, ngalis sendiri, kadang nggak sama. Tapi barangkali lebih alami kali ya, lebih natural kelihatannya kalau misalnya manual seperti ini ya Mas. Iya. Jadi depannya diarsir aja gini. Lebih susah mana menghadapi klien yang alisnya nggak ada, dalam artian bulunya dikit gitu ya? Lebih susah yang bulunya Banyak. masih aslinya. Iya. Jadi udah ada teknik-teknik tersendiri sampai nggak usah dikerok ya alisnya. Iya. Saya coba pakai concealer dikit ya, bisa nggak? Soalnya ini kan nggak di lem ya. Bisa nggak menutupi? Ya bisa sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya dasarnya sudah harus ada bedak kan yang menutupi. Ini karena kan nggak. Kalau tekstur wajahnya seperti ini, gampang nggak di make up? Mas? Gampang. Gampang. Cuma ini kan bentuknya agak cabi dikit ya. Jadi harus konturnya ini harus udah nanti tebel ditekan. ya? Jadi terlihat tirus gitu. Terus kalau blush on juga ada tekniknya. Mana yang pipinya tembem itu jangan sampai blush onnya di sini. Kadang orang kan di sekarang MUA ngikut tren ya. Kayak panas dingin tuh. Tren itu. Malah semua bentuk wajah digituin. Jadi kalau orangnya sudah tembem dikasih blush on di depan tambah bulat malah mukanya gitu. Nah, itu barangkali yang kita nggak tahu ya. Asal ngikut tren aja. Tren. Ketika trennya panas dingin ya udah panas dingin gitu. Padahal nggak tepat gitu. Kalau Mbak Sita sendiri pernah menggunakan teknik itu nggak? Kayak misalnya trennya panas dingin ikut juga? Nggak ya? Lebih ke yang pakem aja ya? Yang pakem aja. Soalnya susah. Nempel aja alhamdulillah ya. Puji Tuhan kalau nempel. Biasanya di alis yang paling lama dan susah. Bisa lebih ke nggak presisi kayak gitu. Dimaklumi ya, nanti ini kalau nggak presisi dimaklumi. Iya. Katanya juga alis asli memang seperti itu katanya sih ya. Semua alis memang gitu, pasti nggak sama. sama kanan kirinya. Tapi kita harus mengusahakan sama persis dikit lah gitu. Ini saya cara duduknya susah. Ini kayak pelukis beneran nih. Kalau pelukis ada yang lukis di kanvas, ini di wajah. Pernah sih ketemu sama ini nggak Mas Erwin, klien yang dia itu alergi terhadap kosmetik sampai request nggak mau pakai A, B, C, D, E, sedangkan harus gitu. Iya, kan harus ya. Kita nggak bilang aja. Dia kan nggak lihat di kaca. Saya kalau make up itu apalagi manten, saya harus jangan lihat kaca sebelum selesai. Soalnya kalau sudah langsung lihat kaca, baru kompleksan aja, Kak ini kok keputihan, padahal belum. Foundation itu kan memang ada oksidasinya. Jadi beberapa jam kemudian dia baking dulu gitu ya, nunggu sampai kering dulu, ditimpa ini lagi dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Kalau Mbak Sinta, kira-kira butuh berapa lama untuk waktu merias ini, Mbak Sinta? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Selesai sudah itu. Udah semua ya? Semua sudah. Termasuk rambut? Rambut. Rambut kan hanya kelabang permintaan sih. Kadang-kala diurai kanan kiri. Kadang-kala cuma ini langsung diikat langsung taruh bawahnya. Langsung gitu. ke lipstiknya ya?
Oke. Blush eyeshadow nggak usah ya, Nggak usah. lipstick aja ya. Oke. Jadi kalau lipstick ombre namanya sekarang. Iya, ombre. Sebenarnya tekniknya ini ya, kalau misalnya kita ketemu sama buah naga, kita cukup makan buah naga aja udah ombre otomatis. Kalau di Mbak Sinta 1 jam, Mas Erwin butuh berapa lama nih? Make up untuk apa dulu? Kalau manten itu 2 jaman lah. Wih, ngapain aja 2 jam, Mas? Harus detail kan, mantennya harus detail. Beda sama make up wisuda. Wisuda itu mentok 1 jam. Aha, karena dia juga ada banyak lapisan-lapisan ya. Iya. Dan tiap lapisan nunggu kering gitu. Itu mungkin yang agak sedikit menguras waktu. Kenapa dikuas seperti itu? Apakah itu juga tren saat ini? Iya. Model-model bibir gibah gitu bukan ya? Model gibah. Oke. Kalau di face wajah Mbak Nuri ini cocoknya untuk blush on-nya gimana? Harus Areanya ngangkat ke sini. sini. Kalau panas dingin dia Nggak masuk, dia tambah bulat maka. Kalau yang orang tirus itu nggak masalah dibikin. Sudah mulai manglingi nih kayak Luna Maya ya. Belum. Buka. Oke. Nah, ini buah naga. Paling susah teknik make up yang bold atau yang minimalis? Paling susah yang bold. Bold yang susah. Iya. Kalau kehitaman malah kayak boldnya itu terlalu gelap. Kadang kalau nggak ngerti ya kayak ini malah kayak menakutin gitu. Kalau untuk ini sendiri kayak set warnanya Mas Erwin, apakah juga menyediakan banyak stok nih? Karena kan biasanya tiap warna dia juga butuh set yang beda gitu. Iya memang. Oke. Harus banyak warna. Meskipun fondi juga harus banyak. Iya. Oh, enggak satu warna ya, Mas? Enggak. 1, 2 warna gitu. Tergantung kulitnya kita. Kulitnya. Enggak yang terlalu tone up, enggak terlalu yang ini juga ya. Yang di tengah aja lah pokoknya. Kalau di sini tuh kan butuhnya orang Senangnya tone up. lebih terang gitu kan. Asal jangan foto terus gini tangannya ya. Ya iya itu. Pas sekarang kan kalau di Madura kan mayoritas pakai hijab. Dia aman-aman saja. Tapi kalau coba kalian pas Madura itu rata-rata kan nggak pernah make up Chinese. Itu kalau udah make up Chinese habis. Kan mereka kan rata-rata ini ya Mbak ya. Pakai. Iya, betul. Pakai baju yang kebenan Terbuka. gitu kan. Iya. Nah di situ makanya saya termasuk MUA yang nggak pernah make up sampai menor. Bahkan di kampung-kampung itu, Mas lipstiknya kurang merah gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ya karena biasaan make up Chinese saya kan dulu di Surabaya. Customer saya kan Chinese semua. Nah terakhir. Lebih ke natural gitu Iya. ya. Tapi sekarang yang pengennya yang gonjreng gitu. Gonjreng. Nampol gitu. Oke. Ini lebih ke shining ya. Terakhir setelah make up sudah selesai semua, biar looknya enggak walaupun medok ya, tapi kita pakai face mist. Itu Jadi untuk biar untuk bedaknya juga kompleksinya semuanya make upnya itu tahan lama, sama bikin glowing sama natural aja, bikin tambah natural. Jaraknya 10 sampai 15 cm. yang biasanya make upnya lebih tahan lama gitu ya, pakai itu ya. Bisa nggak sih kalau misalnya face mistnya itu pakai air?
Cet. Buat irit ya. Bisa aja. Bisa aja. Anggap airnya dari dukun gitu ya. Ini benar-benar manglingi. Mbak Sinta kenal? Kenal. Kenal. Ya padahal sederhana saja tapi tampak lebih seger gitu ya, lebih seger. Kemudian juga alisnya juga keangkat sehingga dia lebih muda 5 tahun lah. 5 tahun. Ya, terima kasih. Senang sekali saya bisa berbagi pengalaman juga, cerita-cerita baik dari Mbak Sinta maupun juga Mas Erwin tentang profesi yang digeluti gitu ya. Memang tiap profesi ada tantangannya masing-masing, suka dukanya juga, kemudian juga pasang surut juga gitu ya. Terkait dengan hal itu, intinya adalah satu, ketika kita membuat niatnya adalah membuat seseorang itu bahagia, walaupun di situ dalam tanda kutipnya kalau Mas Erwin lebih kebahagiaan memulai kehidupan yang baru, kalau di Mbak Sinta kita akan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi dan menghadap kepada Tuhan gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi, senang sekali bisa ketemu dengan orang hebat seperti Mas Erwin dan juga Mbak Sinta dengan segudang pengalamannya. Semangat terus, walaupun di situ kita kadang nggak dapat apa-apa mungkin gitu, kayak Mbak Sinta lebih ke pengabdian gitu. Kalau Mas Erwin lebih ke bagaimana nambah ilmunya lagi terus dan terus gitu. Nah, pemirsa QCast, di episode kali ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk kita semua bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita geluti saat ini, baik profesi mau menjadi MUA maupun juga perias jenazah, itu sangat luar biasa ketika kita mempunyai niat yang baik di situ. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di QCast. Diana pamit. Dah.